pagi adik-adik, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapa, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami ada untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua dengan urapan yang baru, sehingga kami boleh bersuka cita ketika kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Hati kami terbuka ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati bersuka. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat kembali kita berbakti dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kakak akan kenalkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di sebelah kanan kakak ada kakak Pio, di sebelah kiri kakak ada Koko Jepen. Kita mau bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat lagu pertama yang kata, Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya Dia bagiku, amin. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah
Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah men, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji Tuhan, adik-adik ya, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kakak boleh ada bisa berdiri, adik-adik boleh ada sehat semua di rumah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita sambung pujian kita kembali dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik, kita akan kembali diisi oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, adik-adik, tangannya dilipat semua, matanya meram. Kita sungguh-sungguh untuk menghadap Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kiranya boleh menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami Tuhan. Urapi hati-hati kami semua. Urapi kakak kami yang akan melakukan firman dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan.
Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sebagaimana pujian ini terang dalam jalan kami Tuhan, pelita bagi kehidupan kami Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan buka di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 31. Kita akan membaca firman Allah yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Di sini kita membaca firman Tuhan bagaimana kuasa Yesus dinyatakan di tengah-tengah angin ribut. Dalam ayat yang ke-35 dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang. Jadi hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Lalu mereka naik ke atas perahu. Yesus naik dan murid-murid juga naik dan Yesus duduk. Dan perahu-perahu yang lain juga ada ikut bersama menyertai perahu yang ada Yesus di dalamnya. Kemudian di tengah perjalanan angin taufan mengamuk. Angin yang keras, angin yang besar datang. Angin yang sangat dahsyat dan ombak datang menyembur. Sehingga perahu yang ada ditumpangi oleh Yesus dan murid-murid mulai penuh dengan air. Dan apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan, murid-murid membangunkan Yesus, mereka panik dan mereka berkata, "Yesus," ya, dengan sebutan guru. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru. "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka panik semuanya, ya. Kemudian Yesus bangun dan Yesus menghardik, Yesus menghentikan angin itu. Ya, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid semakin menjadi takut. Ya, seorang yang lain berkata, ya, karena ada perahu-perahu lain yang menyertai perahu Yesus dan murid-murid, ya. Orang-orang mereka berkata, ya, di dalam firman Allah dikatakan, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Satu kisah di dalam firman Allah di mana Yesus meredakan angin ribut. Dalam ayat yang ke-35 dikatakan pada waktu itu hari sudah petang. Hari petang itu berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman ini
banyak hal bagaikan angin ribut yang datang di dalam kehidupan manusia. Bagaikan angin topan yang keras yang melanda perahu-perahu kehidupan manusia. Terlebih kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah angin tofan, di tengah-tengah badai yang datang dalam kehidupan orang percaya, seringkali mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan. Tetapi ada Yesus yang berkata, "Diam, tenanglah." Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Yang pertama, Yesus tujukan kepada murid-murid, karena saat itu murid-murid gelisah, kacau, ketakutan. Yesus katakan, "Diam, tenanglah." Kemudian yang kedua, Yesus katakan, "Diam, tenanglah," ditujukan kepada angin ribut itu, sehingga angin itu tenang. Kemudian kita melihat di sini bahwa murid-murid ketika angin itu datang dan air itu sudah memenuhi perahu, murid-murid mulai berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ada persungutan, ada kegelisahan di tengah murid-murid. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang ketika badai persoalan datang, kita mulai menggerutu, kita mulai gelisah, kita mulai khawatir. Tetapi apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah kekhawatiran murid-murid? Yesus katakan, "Diam dan tenanglah." Dari firman Allah kita belajar bahwa di dalam menghadapi persoalan kehidupan, Tuhan mau kita tetap tenang. Kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Di sana dikatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Jadi di dalam menghadapi persoalan, masalah, Yesus menginginkan kita tenang dan tetap percaya akan kuasa Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kita. Tetapi kalau kita gelisah, kita menggerutu, kita marah-marah, ya, kita tidak tenang, kita tidak akan bisa fokus, ya, akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kemudian Tuhan Yesus inginkan kita tenang. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Jadi kalau kita tenang, kita dapat berdoa. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita tetap tenang. Yang kedua, kita melihat di dalam pembacaan firman Allah, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di sini Tuhan Yesus menginginkan supaya murid-muridnya itu tidak takut. Mereka diliputi ketakutan, padahal ada Yesus saat itu. Tuhan menginginkan kita supaya kita jangan takut, karena ada Yesus yang selalu menyertai kita. Ada Roh Kudus
yang selalu menolong kita. Dia ada selalu dekat dengan kita. Kata jangan takut ada 365 kata di dalam Alkitab yang sama dengan jumlah hari dalam setahun. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Puji Tuhan, kita belajar dari firman Allah. Yang pertama, kita mau belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap tenang. Dan kita tetap percaya akan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Lebih dahsyat dari angin taufan. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Kuasanya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kita tetap tenang dalam menghadapi situasi di hari petang, yaitu di akhir zaman. Yang kedua, kita jangan takut. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia ada menyertai kita dan Dia sanggup menolong kita seperti Yesus sanggup menghardik angin taufan sehingga angin itu reda dan perahu itu tidak tenggelam, berjalan terus karena ada Yesus. Kita akan berdoa, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua, dan biarlah kami boleh tetap tinggal tenang dan kami percaya akan kuasa Allah yang besar. Dan kami tidak takut sebab kami tahu ada Yesus, ada Roh Kudus yang bersama selalu dengan kami. Dan kami semua boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kiranya firman itu memberi kekuatan baru bagi kami semua. Dan kami berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dan memakai mereka dengan urapan yang baru. Dan kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala selalu diberi kekuatan dan kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini, Tuhan, biarlah kiranya bangsa ini boleh diberkati, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan kami percaya bahwa kami menjalani hari demi hari atas pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah pagi hari ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.